Selamat datang. Assalamualaikum, selamat datang teman-teman semua. Tanpa terasa kita sudah ke 10 meeting, pertemuan ke-10, and next week, so there's a 2 meeting left, ya pertemuan ke-11 dan 12. Pertemuan 11 dan 12 itu kita akan belajar tentang idiom dan gerund. Ya, teman-teman pasti sudah tahu tentang idiom itu apa dan gerund. Mungkin kalau yang idiom lebih santai ya, kalau gerund agak lebih sulit. Jadi nanti tenang aja, nanti ada tesnya. Mister juga lagi on progress ya bikinnya. Banyak banget gitu. Oke, hari ini yang datang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas banget ya 7 ya. 7 orang. Oke, Mister izin share screen. Hari ini kita akan bahas tentang definite article and indefinite article. Nah, definite article dan indefinite article sudah kita pernah bahas ya. Itu di apa? Masih ingat materi apa yang sebelumnya? Mungkin Miss Vera, masih ingat nggak? Yang mana ya, Mister? Oh, lali yang banyak itu loh, yang banyak. Ada list-listnya itu. Definite article, indefinite, terus juga, ayo, clue-nya. Ya, kalau lupa, mau nggak mau Mister harus ini lagi ya, cek lagi. Gitu. Oke, kita mulai aja ya. Oke, hari ini kita akan bahas definite article dan indefinite article. Ini sebenarnya tidak terlalu banyak secara, apa namanya, sebentar. Ini tidak terlalu banyak secara pemahaman, karena ini cuman kita tuh kayak mengidentifikasi aja, gitu. Ya, untuk identifikasi itu nggak terlalu sulit sebenarnya. Yang penting teman-teman teliti aja gitu di situ. Ya, artikel itu ya definite itu sesuatu yang bisa definisikan. Yang kemarin itu ya ada kata this is an apple, ya, dan segala macam. Sama indefinite article, ya. Pakai the kalau udah ketahui. Ya, pasti ingat lah teman-teman ya. Nah, coba Miss Vera minta dibaca definite article and indefinite article. Indefinite article used before a noun that's the general or when its identity is not known. There are certain situations in which a noun takes no article. A. Before a singular noun beginning with a consonant sound. And before a singular noun beginning with a vowel sound. Okay, good. Thank you, Miss Vera. Yeah, indefinite articles. So we have discussed it before on third meeting. Ya, jadi ada banyak ya. Kita akan bahas lagi, tapi ini lebih agak detailnya. Tapi nggak sulit kok. Ya, jadi indefinite article itu adalah yang tidak bisa didefinisikan. Jadi ada sebuah artikel, sebuah sentence, ya, atau sebuah format kata-kata, or even paragraph. Jadi used before a noun that is general or when its identity is not known. Ya, jadi belum diketahui. Jadi kata bendanya itu belum tahu. Jadi kayak masih introduction. Teman-teman kalau bikin description tentang benda atau apapun, ya, Mister sudah berulang kali, gunakan a, ya, ini. Kenapa? Karena kalian masih pertama kali menjelaskan. So, on the next paragraph, kalian boleh namanya menggunakan kata the, ya. Tuh. Jadi ini untuk yang situasinya dia tidak bisa didefinisikan atau kata benda yang belum teridentifikasi, kecuali itu sudah umum diketahui orang-orang. Ya. Apa aja ada kata e, n, atau en. Kalau orang UK itu e, n, an. Ya, tergantung ininya ya, dialeknya mereka. This is a apple. This is a apple. This is an apple. Nah, kayak gitu. Atau kemarin juga Mister tanya gitu, kalau university itu pakai an university atau a university gitu. Ya, kalau university pakai e. Kenapa? Karena dia konsonan, dia bukan huruf apa? Huruf vokal. Pastikan nanti kata bendanya tidak depannya huruf vokal, kecuali penyebutannya dia tulisannya vokal tapi penyebutannya non vokal atau sebaliknya. Nah, itu beda lagi. Itu exceptional. Kayak contohnya tadi example university.
Ya, mungkin depannya U. Mungkin teman-teman nulisnya kayak an university, tapi sebenarnya harusnya a university. Bukan an, biarpun U-nya itu vokal. Karena di sini kita bahasnya vowel sound. Ya, bukan vowel alfabet, ya, bukan hurufnya yang dibahas, tapi suaranya, penyebutannya atau bunyinya. Paham ya sampai sini ya? Next. Nah, use the article A or N to indicate any non-specific member of a group or category. Ya, contoh, I saw an animal in that cave. Saya melihat ada hewan. Nah, itu kan nggak bisa diidentifikasi. Ini hewan apa gitu. Yang penting dia cuma ngelihat sekilas. Ya, dari kalimat ya. Gitu. Kecuali kalau ada misalkan hewannya udah jelas gitu ya. Kucing kah atau anjing kah atau kuda atau apa. Nah, itu baru bisa pakai the karena sudah dijelaskan, tidak diidentifikasi. Kemudian yang kedua, that man is a freak, ya, bukan is the freak ya, a freak ya, jadi orangnya freak banget. That man, that person, karena baru kenal, gitu, dia baru tahu kalau dia orangnya freak, a freak. We are looking for an apartment. Kita lagi mau mencari apartemen. Nah, artinya ya cari apartemen baru pertama kali, gitu. Nah, bukan di apartemen. Kalau mau pakai di, baru next-nya, gitu. Bisa pakai di setelah kalimat kedua dan seterusnya. Ya, it's very simple, tapi jangan sampai kebalik ya. Soalnya nanti kalau teman-teman bikin description, ada baru awal udah pakai the, no, gitu. Harus pakai dulu. Nah, indefinite article itu juga harus dipengaruhi dari quantity, ya, 1, 2, dan seterusnya. Use the article A or N to indicate one in number, as opposed to more than one. Ya, buat teman-teman bisa pakai indefinite article A atau N untuk indikasi jumlah, one in number. Ya, example, I own a cat and 2 dogs. Gitu. Ya, saya punya 1 kucing. Jadi itu a cat itu kayak 1 kucing. Jadi nggak usah gini. I own 1 cat and 2 dogs itu nggak perlu. Gitu. A cat aja dia orang paham. Oh iya, dia itu sudah cuma 1. Gitu. Contoh misalkan kita belajar. We are studying in English for an hour. For an hour. Bukan for 1 hour. Nah, Mister bilangnya for an hour atau for a week, bukan for 1 week itu enggak. Kenapa? Karena itu sudah mewakili 1. Ya, indikasi 1. Ya, ini khusus ini. Jadi teman-teman bisa tahu bahwa fungsi itu enggak cuma masalah introduction, tapi dia juga menjelaskan bahwa secara numbering, nominal itu 1. 1 aja ya, kalau nomor itu enggak boleh. Atau mungkin juga bisa lebih 1 kayak a couple, ya. A couple weeks, ya, double. Nah, itu bisa juga. Oke, sampai sini paham ya? Kemudian yang kedua itu adalah use the article A before a consonant sound. Ya pasti ya. Masa kata an itu harus di sebelum kata benda, nggak boleh setelahnya. Masa nggak mungkin boy an, boy A jadi apple an. Nah itu nggak. Jadi harus sebelumnya. Oke, sampai sini paham? Ada yang mau ditanya dulu? Miss Naomi mau ditanya nggak? Mungkin biar bisa menyesuaikan. Miss Naomi, maybe you wanna ask something? Belum ada ya? Miss Vika? Belum ya, Miss Vika ya? Miss Vika lagi belajar di tengah jalan kah? Atau gimana background-nya? Oke, lanjut ya. Sekarang kita masuk ke definite article. Nah, definite article itu tadi kalau indefinite kan nggak bisa didefinisikan, of course. Tapi kalau definite articles itu dia sudah didefinisikan. Artinya, so we are already know that noun, that subject, ya, that person or anything. Ya. The definite article the is used before a noun to indicate that the identity of the noun is known to the reader. Berarti sudah diketahui oleh pembaca. Jadi sudah bukan masa orientasi lagi karena you guys already know gitu. The before a singular or plural noun and commonly is able to be counted. Jadi definite article itu sebenarnya bisa dihitung umumnya. Ya, mau singular atau plural. Singular itu yang tunggal, plural itu jamak. Oke. Next.
Use the article when the particular noun has already been mentioned previously. Ya, jadi tadi gunakan kata the article kalau sudah disebutin atau sudah di-mention di kalimat sebelumnya atau di paragraf sebelumnya dan seterusnya. Ya. Contoh, I ate an apple yesterday. The apple bacanya dia bukan the, because ada apple. Dia apa? Huruf vowel ya. The apple was juicy and delicious. Ya, juicy apa? Berair ya, seger, delicious sedap. And then yang kedua fungsinya indefinite article, use the article the when an adjective ya, phrase or clause describing the noun clarifies or restrict its identity. Bisa menggunakan secara case bisa atau harus menggunakan kata the ketika adjektif, kata sifat, frase atau klausa itu menjelaskan noun secara clarifies atau restrict its identity. Ya. Jadi udah kayak tegas gitu, kalimat tegas. Contohnya gini, the boy sitting next to me raised his hand. Yang kedua, thank you for the advice you gave me. Itu kan suatu hal yang pasti umum lumrah terjadi. Kayak advice itu kan pasti kita pasti akan dinasihatin, ya kan? Bukan suatu yang asing di telinga. Siapapun pasti tahu. Maka exceptional udah pasti pakai the. Nggak bisa pakai the lagi. Biarpun di awal kalimat. Ya. Itu satu hal yang pasti. Atau the boy sitting next to me. Nah, itu kan sudah spesifik dia. Nah, itu boleh. Nggak usah pakai a boy lagi. Kenapa? Karena the boy itu dia sudah ditunjuk. Dia sudah tahu orang itu. Cuma mungkin dia tidak menyebut namanya siapa, dia tidak menyebut orangnya seperti apa. Nah, adjective itu kan the boy sitting next to me. Dia itu sudah adjective. Dia ada di sampingnya dia gitu loh. Ya, sudah di-describe. Ya, identitasnya. Kecuali nggak ada kalimat ini, nggak ada kalimat next to me. Raise his hand, cuma the boy sitting, nah itu bisa pakai a boy, pakai a. Kenapa? Karena tidak ada penjelasan next to me, raise his hand. Dia tidak menjelaskan the boy-nya itu di mana, identitasnya seperti apa, ngapain. Nah itu baru bisa pakai a, indefinite. Tapi kalau the, itu dia harus, ya ingat harus ketika ada kalimat ya seperti ini, dia sudah menjelaskan gitu. Atau there's a girl right there who wear a beautiful dress. Nah, ada perempuan, there's the girl ya who dress very beautiful with a red gown, dengan gaun merah, beautiful hair. Nah, itu dia jelasin detail kan, itu harus pakai kata the. Nah, biarpun baru di awal kalimat. Nggak boleh pakai the lagi. Kemudian definite article itu harus unik. Jika ada kalimat kata-kata unik, use the article when the noun refers to something or someone that is unique. The theory of relativity. Nah, ini bisa di judul sih. Ya, anyway, ini bisa di judul. Unik ya. Mungkin Mister subjektif juga untuk unik. Tapi unik itu Mister kayak akan anggap kita sepakati itu suatu hal yang istilahnya itu kayak judul, ya, title. The theory of relativity itu kan juga judul. Nah, itu harus pakai kata the. Ya, atau the 2003 federal budget. Ya. Nah, atau mungkin teman-teman menggunakan tanda petik pernah ya, tanda petik gitu, kayak semacam judul ya atau topik. Nah, itu gunakan kata the. Itu juga bisa. The theory of relativity atau the theory of gravity, ya, the gravitation atau the law of health, itu hukum kesehatan apa gitu. Nah, itu kan sudah yang ibaratnya unik gitu, itu sudah pembahasan khusus, topik khusus. Nah, itu harus pakai kata the. Nggak usah pakai lagi. Kenapa? Karena kan orang sudah tahu tentang itu. Teori relativity ya semua orang pasti tahu. Nggak perlu lagi dijelasin pakai ya, kecuali yang asing. Nah, atau nggak jelas. Atau teori. Nah, teori apa? Nah, jangan pakai the, pakai Nah, gitu. Iya. Nah, sekarang talking about count and non-count. Nah, count nouns, ya itu apa? Reverse. Ini siapa ya? Ada suara. Melvi. Oke, sorry. Nah, count nouns. Nah, count nouns itu ada sesuatu yang bisa dihitung. Ya, refers to item that can be counted and are either singular or plural. Nah, ini udah pasti tahu teman-teman. Non-count itu item yang nggak bisa dihitung atau yang tapi always singular ya. Jadi benda-benda yang nggak bisa dihitung itu pasti cuma satu dianggapnya.
Contoh kayak sugar, gula. Gula kan nggak mungkin kalian bisa hitung, gitu kan? Nggak partikelnya, tapi itu dianggap satu, sugar. Nggak mungkin banyak jadi sugars, pakai S belakangnya, no. Atau uang, much money. Dulu kita pernah bahas, much money. Ya, I have much money. Nggak mungkin I have much money, nah, pakai S, no. Dia pun uang banyak, tapi dia dianggap satu, because it's uncount. Nggak bisa dihitung. Ya. Gitu. Next, yang harus diperhatikan, ya, it is important to know that noun can be either count and non-count. Ada noun yang bisa dihitung juga, tapi juga nggak bisa dihitung, ya, secara definite dan non-count secara indefinite in quantity. In addition, non-count nouns are either singular one or plural more than one. Tapi kalau non-count itu selalu bentuknya singular, ya, just like that. Untuk use no article with plural, nah kalau teman-teman menggunakan artikel dengan plural noun, ya, or any unknown count, used to mean all or in, ya, gitu. Jadi kalau teman-teman ada no articles ya with plural, jadi ada artikel ya jamak gitu ya. Jadi kata bendanya ini jamak, baik yang bisa dihitung atau yang nggak bisa dihitung. Gunakan ada harus ciri khasnya ada kata all atau in. Ya, contoh. Trees are beautiful in the fall. Ya, pohon-pohon itu indah sekali di musim gugur. Tapi karena pohon itu kan apa ya satu apa namanya yang count ya, no article gitu. Nah, bisa dipastikan kita gunakan all aja, all trees. Ya, ada imbuhan all. Semua pohon are beautiful in the fall. Kemudian yang kedua juga sama. He was asking for advice. Ya, kalau diubah jadi he was asking for advice in general. Ya. Jadi ada kata in general. Ini sorry Mister lupa di blok ya. Ini in general ya, maksudnya jadi satu. Kemudian yang ketiga, I do not like coffee. Kalau ditambah in general, I do not like all coffee. In general, itu juga bisa. Nah, kemudian when indicating an unspecific atau limited amount of a count and non-count, gunakan some. Ya, beberapa. Tapi itu yang hal yang nggak bisa dihitung gitu. Hal-hal yang unspecific atau jumlahnya itu sangat terbatas gitu. Baik yang bisa dihitung sama yang nggak bisa dihitung. Ya, kalau uang itu kan nggak bisa dihitung, tapi jumlahnya terbatas, bisa pakai sum. Atau benda buku, itu kan bisa dihitung buku nih. Tapi ternyata jumlahnya terbatas, sedikit. Ya, cuma 2 atau 3 buah. Sudah nggak banyak banget, nggak 10 lebih. Nah, itu bisa pakai sum. I have some books, saya punya beberapa buku. Nah, itu. Kalau banyak, jangan pakai sum lagi, pakai a lot of. Ya, itu juga bisa. A lot of books. I have a lot of books. Nah, jadi orang paham, oh dia banyak bukunya. Kalau pakai some, oh dia nggak banyak bukunya. Kayak gitu. Contoh, my cousin was seeking some advice from a counselor. Nah, lihat, my cousin was seeking some advice. Nah, bisa jadi artinya apa? Oh, berarti advice-nya ini tidak semuanya gitu. Jadi maksudnya nggak semua si orang cousin-nya ini dapat nasihat yang banyak, cuma beberapa aja. Ya, a limited amount of advice. Itu juga bisa, nggak apa-apa. Kalau nasihatnya banyak, berarti jangan some. Berarti my cousin was seeking a lot of advice. Nah, itu baru bisa. Itu kalau menggunakan a lot of. Kalau dia spesifik. Kalau unspecific itu some. Jadi kita nggak tahu nih ini sebenarnya advice-nya ini atau jumlah barang ini ada berapa gitu. Angka pastinya nggak tahu. Nah, untuk mewakili itu di bahasa Inggris gunakan kata some. Ya, seperti itu. Yang kedua juga sama nih contohnya. We might get rain tomorrow. Some rain will be good for the crops. Nah, we might get rain tomorrow. Some rain. Nah, ingat rain itu kan nggak bisa dihitung ya, teman-teman. Mau hitung satu-satu yang jatuh di langit nggak mungkin airnya. Nggak bisa rains, itu nggak boleh, salah ya. Kalau misalnya bikin soal, ada rain, ada rains, hati-hati yang jawab rains. Ya. Rain itu nggak bisa dihitung. Ya, biarpun mau berapa liter ngitungnya kan, ya tak terhingga. Air itu nggak bisa dihitung ya. Jadi pakai some.
karena unspecific, nggak jelas, ini nggak ada angka pasti gitu loh. Jadi gunakan some rain. Kecuali yang udah terukur, misalkan kalian nuang gelas di berapa mililiter, nah beda lagi kalimatnya. Itu kan sudah terukur. Nah boleh, berarti nggak bisa pakai some lagi. Tapi kalau ini kan suatu hal yang nggak bisa kita prediksi. Nah pakai some, jaga-jaga. Some rain will be good for the crops. Certain amount of rain as opposed to rain in general. Ya itu boleh, silakan nggak apa-apa. Paham sampai sini ya? Tuh, nanti bisa ada tanya jawab. Nah, non-count. Non-count are those which usually cannot be counted. Pasti ya, non-count itu nggak bisa dihitung. Nah, tapi ada contohnya nih. Apa aja sih yang nggak bisa dihitung? Ada beberapa makanan dan minuman yang nggak bisa dihitung, teman-teman. Nah, ini menarik. Contoh bacon, daging babi, beef, daging sapi, bread, broccoli, butter, mentega, cabbage, kol, candy permen, cauliflower. Tahu cauliflower? Miss Novita tahu cauliflower? Belum tahu, Mister. Cauliflower. Coba yang tahu siapa? Miss Novila tahu nggak cauliflower apa? Sering loh. Nggak tahu, Mister. Nggak tahu. Miss Vika? Do you know cauliflower? Kembang kol bukan, Mister. Yes, betul. Kembang kol ya. Nah, yang kecil itu loh, ya. Kembang kol. Kalau cabbage kan kol yang gede, cauliflower kembang kol. Ya. Celery, bedanya salary and celery ya. Salary itu gaji ya. Pakai S, salary. Kalau ini bacanya celery, ya. Bukan salary. Nah, beda kan? Beda nggak dengarnya? Salary. I have a salary. Ya, saya punya gaji. Tapi ini I have salary. Nah, itu beda. Jangan kebalik ya, maksudnya didengar itu hati-hati. Nanti bule-bule bingung. Kemudian cereal. Teman-teman suka makan cereal, nggak boleh dipakai S, cereals. Kalian uang kan banyak ya cereal loh, gitu. Nggak bisa dihitung. Ya. Nggak mungkin kan ditanya makan cereal berapa cereal, masa dihitung satu-satu cereal yang kalian tuang, nggak mungkin. Ya. Cheese, keju, ya itu juga. Chicken, chocolate, coffee, corn, ya. Sebenarnya minuman itu pasti nggak bisa dihitung sih, teman-teman nggak usah pusing-pusing ya. Cream, fish, flour, pasti fruit, buah, ice cream, lettuce, meat, milk, oil, pasta juga ya, mau dihitung per talinya nggak mungkin. Nasi, rice, salt, spinach, sugar, tea, water, wine, and yogurt. Ya, ini nggak bisa dihitung. Ini harus dihafal mati ya, teman-teman. Kalau misal bikin soal ada S-nya salah satu di sini, mana yang salah? Nah, bingung kan? Gitu. Nah, ini harus dihafal. Hanya untuk beberapa makanan dan minumannya. Yang lainnya berarti boleh. Ya, ini sudah Mister atur. Jadi teman-teman nggak usah pusing-pusing. Pokoknya hafalin aja yang ini, pasti yang lainnya dapat. Kalau ikan mungkin nggak bisa dihitung, karena ikan kan juga banyak sebenarnya. Itu. Ini untuk yang nggak bisa dihitung dalam ini ya, certain fruit and fish. Buah juga sama. Nah, kemudian apalagi selain food, itu adalah certain non-food substansi. Nah, udara, air. Nggak bisa hitung udara. Ya. Semen. Ya. Yang buat bangun-bangunannya. Ya. Coal. Ya, dirt. Tahu kol nggak? Bukan ke sayur kol. Itu kol itu. Ya. Itu kol itu apa? Ada yang tahu nggak? Yang biasanya buat kol itu arang. Ya, buat bakar-bakaran ya. Kol itu arang. Kemudian dirt. Dirt itu aspal ya. Kalau ada yang nanya dirt itu aspal. Gitu. Biasanya kan ada yang dia kan belum jadi rata sama tanah ya, masih bentuk pasir gitu. Nah, itu nggak bisa dihitung. Substan gitu. Gasoline itu apa? Bensin. Gold, emas. Paper, kertas. Petroleum. Apa petroleum? Ada gasoline, ada petroleum. Sebenarnya petroleum dan gasoline itu sama ya. Ya. Plastik, rain, hujan tadi, silver, ya, snow, salju, sop, sabun, steel, besi, wood, kayu, and wool, ya, buat kain wool.
Pokoknya substansi itu nggak bisa dihitung. Kemudian hal-hal yang abstrak. Ya, maksudnya kayak kata sifat jatuhnya noun, kata sifat yang jadi noun kayak advice, anger, beauty. Ya, misalnya advice itu nggak bisa dihitung ya. Anger, marah, ya kalian mau menghitung amarah kalian gimana gitu. Beauty, kecantikan juga sama gitu. Bingung kan berapa nilainya? Ya kalau nilai itu kan juga sangat relatif. Ya. Confidence, kepercayaan diri, courage, keberanian, employment, ya, fun, kesenangan, happiness, kebahagiaan, health, kesehatan, honesty, kejujuran, information, informasi, intelligence, kepintaran, knowledge, ilmu, love, cinta, poverty, satisfaction, kepuasan, truth, kebenaran, wealth, ya, kekayaan. Poverty, kemiskinannya. Employment, pekerjaannya, kerjaan. Kemudian area study. History, math, biology. Teman-teman kalau belajar, kalian belajar biologi, belajar matematika, jangan pakai SSS di belakangnya. Ingat belajar loh, ya, mata pelajaran. Nah, gitu. I have studied a lot of biology. Saya banyak belajar materi biologi. Jangan biologis. Nah, itu nggak boleh. Karena biologi itu sudah materi. Ya, study. Fokus konsentrasi study. Nggak boleh pakai S. Ya. Kemudian sport. Sport itu apa? Ya, olahraga. Nggak boleh pakai S. Ya, juga sama. Soccer, football, baseball, hockey. Ya, pokoknya inilah olahraga lah, teman-teman pasti tahu ya. Nggak bisa dihitung. Kalau nggak bisa dihitung itu pasti selalu singular ya, teman-teman. Jadi jangan pakai S. Mister ingatan lagi. Kemudian bahasa, language. Chinese, Spanish, Russian, English. Nggak ada English, Russians. Memang bahasa Inggris ada berapa? Cuma satu kan. Gitu. Ya, itu sudah kesepakatan ya. Kesepakatan dalam grammar bahasa Inggris kita harus manut. Itu nggak boleh nolak bahasanya gitu. Kemudian geografi. Untuk geografi name are confusing because some require the and some do not. Jadi sebenarnya teman-teman kalau geografi itu lokasi wilayah itu ada sebagian pakai kata the. Definite ada yang enggak. Kenapa? Karena enggak semua orang tahu. Teman-teman menggunakan kata the karena teman-teman tahu ya kan lokasi itu. Kalau Mister nggak bisa aja nggak pakai kata the karena nggak tahu. Jadi mau nggak mau Mister kalau bikin atau teman-teman semua bikin sebuah description nama tempat itu daerah, ya Mister nggak harus terpaksa nggak pakai kata the, karena Mister nggak tahu tempat-tempat itu. Nah gitu. Kalian tahu Machu Picchu nggak? Miss Novita tahu nggak Machu Picchu apa? Belum tahu, Mister. Nggak tahu ya. Nanti silakan di search ya, teman-teman Machu Picchu itu apa. Nah misalkan gitu, Miss Novita saya tahu Machu Picchu pakai kata the, tapi Miss Novita nggak bisa pakai kata the. Itu boleh pakai yang pakai itu nggak apa-apa. Machu Picchu itu nggak apa-apa. Machu Picchu itu di Peru ya. Ya, silakan dicari ya. Itu kayak gitu. Jadi ada beberapa apa aja sih kayak negara, region, wilayah, ya, desert, gurun. Ini nama-nama ya, nama gurun, misal gurun Sahara, gurun apa, nah itu. Peninsula. Peninsula itu apa? Miss dia apa? Peninsula itu apa? Peninsulas. Do you know peninsula? Kurang tahu, Mister. Oke. Peninsula, ntar ya, Mister ini lagi ya. Ada oceans, ada sea, nama samudra, ya ocean, sea, nama laut, gulfs, canal, rivers, sungai, mountain, gunung, group of island. Perkumpulan ini ya, apa pulau-pulau, kepulauan gitu ya. Misalnya Indonesia banyak pulau. Nah, itu. Peninsula, semenanjung, ya. Itu. Dan seterusnya. Contoh Gobi Desert. The Gobi Desert. Bukan desert ya, sorry, desert. Kalau desert itu makanan penutup, pakai S-nya 2. Kalau ini baca desert. Kalau nama tempat, nama itu tadi ya, nama guru, nama apapun, nama sungai, itu pasti pakai kata D. Wajib. Nggak boleh nggak. Ya. Kecuali kalau memang teman-teman nggak tahu, sebenarnya memang wajib. Tapi karena nggak ada yang nggak tahu, maka terpaksa dalam tanda petik kalian boleh nggak pakai. Ya. Your knowledge, it depends from it. Gitu. Tapi kalau kalian benar-benar nggak tahu mau cari aman, misalkan kalian disuruh bikin description, nah Mister sih saranin pakai the aja biarpun nggak tahu. Ya, ini teknis ya, gitu.
United Arab Emirates, negara. The United States of America, itu wajib. The Sacramento River, ya, atau Mississippi River, atau sungai apa yang misalnya di Indonesia gitu ya. The Aleutians, nah, dan segala macam. Ya banyak ya, misalnya juga nggak terlalu tahu. Ingat, do not use the with. Jangan pakai kata the, nama jalan, taman, nama taman, kota, states, negara bagian. Kita nggak ada negara bagian ya, negara-negara Amerika itu ada negara bagian. Bisa negara maju. Counties, ya. Kalau kita ada istilahnya counties ya. Ada country itu negara, counties itu kayak semacam apa ya? Bukan provinsi ya. Jadi ada kayak mirip kita tuh setara kabupaten gitu ya. Counties itu setara kabupaten. Gitu. Most countries itu kebanyakan negara ya. Jadi ada beberapa negara mereka itu misalnya kurang paham ya negara apa aja. Contohnya Jepang lah. Jepang itu nggak boleh pakai kata de. Sama contohnya Jepang itu. Kalau negara lain boleh, tapi Jepang itu nggak boleh. Nah, itu ada kayak gitu. I'm going to Japan. Nggak boleh I'm going to the Japan. Di Japan ada de-nya di situ tuh nggak boleh. Kenapa? Karena Jepang itu negara salah satu yang dikecualikan nggak boleh pakai kata de. Gitu. Ya, negara lain boleh. Misalnya I'm going to the United States of America. Ya itu boleh, nggak apa-apa. Karena kata the itu sebenarnya wajib buat negara. Tapi ada beberapa negara yang menolak. Gitu. Mister sebenarnya kurang paham juga kenapa. Gitu. Ya. Kemudian kontinen, benua, ya base, single lakes itu sungai ya, jadi sungai tunggal itu, bukan banyak sungai. Biasanya cabang ya sungai. Single mountains, ya satu gunung, kemudian island, pulau. Japan, Chico, Mount Everest, ya. San Francisco Bay itu jangan pakai D, ya kayak gitu, teman-teman. Oke, thank you. Ada yang mau tanya dulu? Mumpung ini PPT-nya masih saya onin deh, nggak apa-apa. Oke, ada yang mau ditanya dulu? Nggak apa-apa. Ini memang teknis ya, jadi teman-teman tuh harus dihafal gitu. Mister sih mengandalkan teman-teman ya harus dihafal. Gitu. Ya, nggak bisa nggak dihafal. Mister aja juga harus banyak latihan ya, biar harus tetap tahu. Banyak yang Mister nggak tahu juga gitu kan secara ini, jadi harus explore, and explore. Oke, ada yang mau ditanya, gengs? Miss Ayu, Miss Nopita. Belum ada, Mister. Are you sure? Ya, nanti ada soal loh, banyak soal. Nanti kalau soal ini nanti Mister bikin, tapi analisa ya. Gitu. Jadi misalkan ini yang kayak catatan-catatan ini benar atau salah gitu. Kebanyakan sih benar salah. Alasannya apa? Oh, alasannya karena geografi. Misalkan gini, the United Arab Emirates. Benar atau salah nih ada kata D-nya. Oh, salah. Alasannya kenapa? Karena di non-count nggak boleh geografi. Nah, kayak gitu. Menggunakan kata D. Nah, kayak gitu jawaban-jawaban singkat itu. Jadi, teman-teman punya kemampuan analisa. Ya, harus. Karena ini soal analisa. Kecuali kita belajar grammar beneran, kayak tense, misalnya conditional, atau apa beda lagi. Ya. Tapi tenang aja, nanti PPT Mister share. Ya, mungkin contohnya nggak akan Mister ambil dari sini. Gitu. Ya, banyak. Bentuknya paragraf ya, kayak reading. Nanti Mister suruh kalian ngeblok gitu. Ini yang kondisi geografi yang kata de. Oh ini kata e, nah, dan segala macam. Ya. Oke, kalau ada yang mau ditanya? Nggak ada yang ditanya? Ada berapa yang hadir sekarang? Ada 11 ya. Oke, masih stabil ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanya, Mister cukupkan sekian untuk pertemuan hari ini. Mister ada kelas lagi. Nanti buat teman-teman udah yang WID, Miss Novita, kapan kelasnya? Dan mungkin yang WID. Kalau nggak salah Jumat, Mister. Jumat ya. Bukan. Jumat Zoom-nya, Mister. Oh iya, Zoom-nya ya. Ya, memang kalau di WID itu satu materi, satu Zoom ya, jadi bisa. Gitu. Oke, kalau nggak ada, Mister cukupkan sekian. Mari kita tutup ngebaca hamdalah bersama-sama. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, see you guys.